Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kedondong, salamnya dijawab. Ibu-ibu yang ada di belakang jangan terpengaruh sama bakso tuh. Baksonya udah nungguin tuh. Tenang aja, ini kultum kuliah tunggu makan. Ya paling sampai jam 12 kita tahajud. Dua rakaat sampai jam 3 baru bakso udah dingin. Emang enak. Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran. Alhamdulillah kita bisa berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. Yang saya hormati sebagai tambahan Bapak RW kita, alhamdulillah tafadhal masykur sudah hadir di tengah-tengah jamaah majelis zikir Ar-Rijal, keluarga besar mulai dari bapak-bapaknya dan ibu-ibunya serta anak-anaknya berkesempatan hadir pada malam hari ini. Dan juga saya hormati Bapak RW Hengki selaku penasehat ke-RW-an. Dan juga saya hormati ada sesepuh kita, ada abang, ya alhamdulillah hadir, dan juga seluruh ibu-ibu yang luar biasa. Laporan dari ketua panitia 4 hari 4 malam bingung kue apa yang mau dibikin. Nah ini yang luar biasa. Karena silaturahim jadi tidak bingung, semua bisa terantisipasi dengan baik. Bahkan ketua panitia pun Bapak Arya Asep sampai-sampai lupa makan dan minum. Luar biasa demi tersuksesnya acara silaturahim jamaah majelis zikir Ar-Rijal. Hari ini majelis zikir Ar-Rijal sudah 1 tahun 5 bulan. Alhamdulillah sudah terasa. Jadi luar biasa. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan undangan yang disampaikan oleh panitia, bil khusus dari keluarga besar dan seluruh koordinator blok yang hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsir bisa hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak lama berucap di sini, hanya kembali mengingatkan atau kembali menyegarkan walaupun hanya sedikit. Balighu ani walau ayat, walaupun hanya 1 ayat saya akan sampaikan. Karena majelis zikir Ar-Rijal ini acaranya ada 3. Pertama acara bulanan, siapa aja yang menjadi sohibul hajat, sohibul bait, setiap bulan 1 kali keliling. Yang kedua, majelis zikir Ar-Rijal itu ada kegiatan kopi morning. Nah, itu subuh-subuh tahu di rumah siapa kita ngadain kopi sambil ngaji Yasin. Yasin morning jadi judulnya. Kemudian ada lagi gerebek Yasin. Jadi bukan gerebek infak. Gerebek Yasin tahu-tahu malam Jumat kita ketuk pintu rumahnya teman, kita baca Yasin di rumahnya. Nah, itu luar biasa. Dan ini kegiatan aneh tapi berkahnya luar biasa. Menjadi hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Maka Bapak Ibu, kalau rumah kita didatangi teman, kemudian dia silaturahim, di dalamnya dia baca Quran, dia bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka rumah itu menjadi yang disebut baiti jannati. Jadi bersyukur kalau ada jamaah datang ke rumah, sebab rumah kita itu bukan hanya hari ini. Rumah kita ini akan jadi saksi nanti ketika kita sudah rojiun. Ini kalimat ini sering saya ulang kalau di majelis ta'lim.
Ketika kita rojiun, nanti rumah itu jadi saksi. Selama kita hidup, kita tinggal di rumah kita, berapa kali rumah kita itu jadi silaturahim, saudara-saudara kita, teman-teman kita, di dalamnya ada baca Quran. Jadi kalau kita bertetangga tidak ada silaturahim, tidak ada baca Quran di dalamnya, ya mudah-mudahan kata Nabi itu benar. Maka rumah itu seperti kuburan, karena di dalamnya tidak ada bacaan Quran. Maka bersyukur, alhamdulillah, majelis zikir ar-rijal kita keliling rutin setiap bulan 1 kali ke rumah-rumah yang menjadi jadwal rutinan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya cuma menyampaikan satu kisah. Ini kisah disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengisahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Beliau bercerita bahwa ketika saat itu ada 3 orang sahabat mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini menanyakan kepada istri-istri Nabi tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diceritakan bagaimana dahsyatnya ibadahnya Rasul, maka 3 orang ini masing-masing punya pendapat. Yang satu bilang, kita ini ibadah tidak apa-apanya dibanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah dijamin masuk surga. Kalaupun beliau ada dosa, baik yang lalu dan akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu berucap, saya akan sholat siang dan malam, terus menerus. Lalu kemudian sahabat yang satu lagi berucap, betul tidak ada bandingannya amal ibadah kita ini. Maka saya akan berpuasa terus menerus siang dan malam. Demi apa? Supaya bisa sebanding dengan baginda Rasulullah SAW. Orang yang ketiga berucap, apa kata beliau? Saya tidak akan menikah dan saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika 3 orang sahabat ini sedang asik-asik berdiskusi, membicarakan perihal ibadah yang mereka lakukan, tiba-tiba baginda Rasulullah SAW berada di samping mereka. Apa kata Rasul? Ya sahabatku, apa yang sedang kalian pikirkan? Rasul nanya kepada sahabat. Bukan ditinggal begitu saja, orang lagi pusing, ditinggal. Orang lagi tidak paham, ditinggal. Ini ditanya, kenapa? Lagi apa? Kenapa bisa bingung? Padahal Rasul tahu kalau sahabat ini berjumpa dengan istri-istrinya, menanyakan perihal beliau tentang apa? Tentang ibadah yang beliau lakukan. Lalu kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis itu menyebutkan, sesungguhnya aku ini juga puasa dan tidak berpuasa. Tuh. Jadi Rasul itu berpuasa dan tidak berpuasa. Yang kedua, kata Nabi, saya juga ini sholat 5 waktu, ada sunnahnya, ada ba'diyah qobliyah. Lalu kemudian kata Rasul apa lagi? Saya juga tidur dan saya juga begadang seperti kalian. Terakhir apa kata Nabi? Saya juga menikah. Maka jadi tidak ada ibadah yang terlewatkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga di ujung hadis itu kita temukan ternyata apa ucapan Nabi? Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Itu yang sangat berbahaya. Ya, kita sudah diajarkan oleh orang tua kita dahulu sejak kita kecil, bagaimana itu puasa, bagaimana itu sholat, bagaimana itu ibadah-ibadah yang lain yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita tidak laksanakan, ya kita menjadi orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam golongan yang baginda Rasulullah SAW. Kalau kita buka Quran,
surat Al-Hasr, insyaallah Al-Hasr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu." Itu yang pertama. Apa kata Allah? Dan apa yang diberikan oleh Rasulmu ikuti. Terima. Jangan pakai protes. Yang kedua apa kata Allah? Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang terhadap kamu, jauhi. Hebatnya ayat ini ditutup oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya bahwa orang yang dekat dengan Allah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Jadi ayat ini ditutup dengan innallaha syadidul iqab. Bagi mereka yang bertakwa, Allah jamin mereka selamat. Bagi yang tidak bertakwa, Allah kasih apa? Siksaan yang pedih. Bahwa sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Syadidul iqab, sangat pedih. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita bertakwa, mudah saja takwa itu. Kalau di dalam teori, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Sama kata Nabi, apa yang Nabi ajarkan, kerjakan. Yang Nabi tidak ajarkan, jangan dikerjakan. Anehnya hari ini, ketika ada saudara kita, dia hobinya wajib saja, sholat sunat wajib, sholat wajib. Disuruh sunat ba'diyah qobliyah, apa kata dia? Kan cuma sunnah. Sunnah itu kan dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa atau tidak mendapat dosa. Sesungguhnya di dalam sholat sunnah itu dahsyat pahalanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka dunia dan seisinya itu jadi miliknya. Ya, jadi kalau ada tadi orang yang bilang bahwa sholat sunnah itu hukumnya seperti itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, saya menyampaikan ini dalam rangka jamaah majelis zikir rijal, mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah kita mengucapkan salam, keluar rumah kita membaca doa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sedang asik-asik kita di dalam rumah, kita baca doa Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau banyak zikir di dalam rumah, mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah, menjadi rumah yang penuh dengan surga di dalamnya. Salah satu contoh rumah yang ada surga di dalamnya, ini tadi nih, anak-anak kita nih, baca Qurannya Masya Allah, sudah luar biasa. Kita berapa juz, Bapak Ibu? 2 juz, juz Al-Bukhar sama juz Melo. Betul? Coba itu dites itu satu-satu. Bapak sama ibunya suruh baca, bisa gak sama kayak anaknya? Belum tentu. Ada juga belakang menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu di ujungnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta, dia bilang, bukan an'amta. Itu karena itu ngaji itu penting. Kalau masih bingung, hadir di rumah tahfiz, ya, membenarkan bacaan kita. Jadi mudah-mudahan semua ini berjalan dengan baik. Dan terakhir, para jamaah sekalian, sebelum saya tutup, insya Allah nanti minggu depan ya, Majelis Zikir Ar-Rijal bertempat nanti pengajian bulanan di rumah Bapak Yusak di Blok E5 nomor 15. Bagi yang ingin untuk Yasin Morning, Yasin Subuh, silakan tinggal menghubungi Arya
Jadi kita pagi-pagi pada subuh hari Minggu ngaji Yasin di rumah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Dan mewakili dari ketua panitia PHB hari ini, bahwasanya ini acara awalan, ya awalan. Tadinya saya sudah mengundang Ustadz Kilip, ya Ustadz Nur Fadila. Kemudian tadi juga saya dapat WA dari Habib Ahmad. Ternyata alhamdulillah sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Dan mudah-mudahan setiap ada hari besar Islam, Majelis Zikir Ar-Rijal akan menggelar acara seperti ini. Amin. Yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Jadi kalau ini anak-anak hafalannya 1 juz, berarti nanti tahun depan 5 juz. Nanti dapat hadiah dari Ketua Majelis Zikir Ar-Rijal Bapak Arya Asep. Alhamdulillah. Yang baca Barzanji anak-anak tahfiz Quran. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapaknya tinggal menyaksikan saja. Betul? Betul. Itulah namanya generasi. Jadi harus ada regenerasi. Jadi saya barangkali para jamaah sekalian, dan baik sebelum saya tutup dengan doa, saya berharap bapak-bapak khususnya jamaah Ar-Rijal ini kita mengambil dokumentasi nanti di sini di background. Kemudian setelah selesai doa tidak bergerak di tempat, karena nanti bakso akan menyambangi Anda, akan datang ke depan Anda. Ya, tidak perlu berdiri. Ya, kecuali Bapak Dedi dan Bapak Januar. Ya, seperti itu. Yang sudah dikunci untuk warna biru. Nah, seperti itu. Dibantu sama yang lain-lainnya. Baik, para jemaah sekalian, kita berdoa mudah-mudahan yang kita lihat senantiasa diridhoi dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wafaqani syai'in wafaqallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim ala jalalahu wa barakana kulli shay'in ashabu rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afina مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا مدبر دبر يا ميسر يسر يا مسهل سهل سهل أمورنا وبلغ مقصدنا واقض حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا واصلح أجسادنا ويسر صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وارزقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا إلى كل شيء قدير. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين أولادا صالحا كاملا وعاقلا حاجقا وعالما عاملا حافظ للقرآن وسنة في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام وعلينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم بحق الصراط الفاتحة وبالشير الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة. يا فارج الحال يا كاشف الغام يا من عبده يغفر ويرحم في عباده. يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا دافع البلاء يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وأخير دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلاة